Kehidupan seringkali tak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak hal tak terduga, bahkan dapat membuat hidup kita berubah total dalam sekejap, atau bahkan menjadi penyesalan seumur hidup yang terus menghantui. Ini adalah kisah Cameron Harin yang telah merenggut nyawa ibu dan anak karena jiwa mudanya. Cameron Harin, seorang remaja berusia 18 tahun saat peristiwa ini terjadi. Dia baru lulus SMA dan akan segera melanjutkan pendidikannya. Namun, terdapat kesalahan besar yang akan menghancurkan masa depannya. Semua dimulai ketika orang tua Cameron memberikannya Mustang Ford hitam sebagai hadiah kelulusannya. Cameron tak sabar mencoba mobil itu dengan suara knalpot yang sangat keras. Di Tampa, Florida. Pada 23 Mei 2018, Cameron dan saudaranya Tristan pergi ke gym untuk bertemu dengan teman Cameron, yaitu John. Cameron dan saudaranya kembali ke mobil Mustang milik Cameron, dan John menaiki mobil Nissan Altima-nya. Kedua kendaraan ini berhenti sejajar di persimpangan lampu lalu lintas, kemudian melesat dan saling membalap untuk mengalahkan satu sama lain. Mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Di saat itu, Cameron melaju dengan kecepatan 164 km per jam, padahal batas untuk melaju di Bayshore Boulevard adalah 60 km per jam. Kedua pengendara itu melakukan balap liar tanpa haluan. Cameron berambisi untuk mengalahkan temannya. Dan hal mengerikan terjadi membawa balapan ini ke akhir tragis yang mengubah seluruh kehidupan mereka. Mereka tak melihat adanya wanita dengan kereta dorong yang mencoba menyeberang jalan. John melihatnya dan membanting haluan keluar jalan. Namun Cameron justru langsung menabrak ibu muda dan bayinya itu. Kereta dorong itu terlempar ke udara. Saat Cameron melihat sekelilingnya, semua orang yang berada di jalan segera membantu wanita itu. Beberapa ada yang menangis kaget dan tak percaya. Ibu muda itu tergeletak tak sadarkan diri di tanah rerumputan dengan banyak darah. Dan nasib bayi perempuan itu adalah ia mendapat memar di sekujur tubuh karena terlempar jauh. Korban ibu muda itu bernama Jessica Robinald dan putrinya Lily. Ia bersama putrinya dan suaminya yang sedang mengunjungi pamannya di Ohio sekaligus mencoba mendapatkan lisensi pilotnya. Jessica dan David bertemu ketika kuliah di Kent University setelah lulus di tahun 2016. Mereka memutuskan menikah dan dikaruniai seorang putri cantik. Ketika David mengendarai mobil dan bertemu dengan kerumunan yang banyak, ia memutar arah melewati jalan lain, kemudian mengirimkan pesan bahwa ia sedang di perjalanan menyusul mereka. Tapi tak ada jawaban. Sesampainya di rumah paman Jessica, ia tak menemukan siapapun. David kemudian keluar dan melihat jalan yang dipenuhi orang dan tanda polisi. Ia ke sana untuk mencari istrinya di antara kerumunan itu. Tapi ia menemukan hal yang lebih buruk dari itu. Ia melihat kereta dorong yang sangat mirip dengan yang dimilikinya. David segera bertanya, dan benar saja ketakutan terbesarnya terjadi. Mereka membenarkan bahwa istri dan anak David dibawa ke rumah sakit umum. Seseorang menawarkan David ke sana, dan ia segera sampai ke rumah sakit itu. Ternyata istrinya sudah tewas setelah beberapa saat sampai di rumah sakit itu. Tak cukup dengan hal itu, kesedihannya bertambah karena putrinya yang masih bayi mengalami cedera otak fatal yang tak dapat dioperasi. Bayi kecil Lilia pun tewas di hari berikutnya. Cameron dan John akhirnya ditangkap dengan dakwaan pembunuhan dan balapan liar. Begitu pula dengan Tristan meskipun ia hanya menemani saudaranya di saat itu. Mereka mengaku tak bersalah dan dibebaskan dengan jaminan. Sebelum hakim bisa menetapkan tanggal persidangan mereka, pandemi COVID-19 muncul. Pengacara mereka juga menemukan berbagai cara untuk menunda persidangan ini. Pada 4 Januari 2021, Cameron dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan 15 tahun masa percobaan, meskipun Cameron sudah mengaku bersalah. Bulan April 2021, saat di persidangan lanjutan, pengacara Cameron mengatakan itu adalah aksiden yang membuat kesalahan besar. Cameron tak memahami konsekuensi dari mengebut. Mereka menunjukkan bukti dari psikiater bahwa otak anak umur 18 tahun belum sepenuhnya berkembang. Ibu Cameron memohon pada hakim untuk mengkasihani anaknya. Sudah 3 tahun sejak kejadian itu dan tetap menjadi mimpi buruk yang nyata bagi mereka. Cheryl berkata bahwa itu adalah kecelakaan, sebuah musibah, dan anaknya tak berniat menyakiti siapapun. Cheryl menyalahkan dirinya dan meminta maaf atas nama keluarganya.
Suaminya bahkan bersedia menjual rumah mereka untuk membantu keluarga ibu Jessica. Ibu Jessica juga datang di pengadilan itu. Ia mengatakan bahwa ia kasihan dengan Cheryl, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan kehilangan anak dan cucunya. But their perspective on what they've lost. Akhirnya, David meminta pada hakim untuk memberi hukuman kepada Cameron dengan hukuman maksimal 30 tahun di penjara. Di persidangan itu dilihatkan semua bukti-bukti dan Cameron dihukum sebagai orang dewasa dengan hukuman 24 tahun penjara. Cameron tampak tak percaya atas apa yang ia dapatkan. Of the court. And I'll direct the bailiffs to take Mr. Heron into custody. Ya, tentu saja Cameron tak membayangkan satu kesalahan dapat membuatnya kehilangan masa muda dan masa depannya. Di konferensi pers, David mengatakan bahwa ini akan menjadi pelajaran untuk orang lain agar mereka tidak melanggar aturan dan melakukan semua dengan ketetapan yang ada. Although this won't bring my wife back, I hope that this sentence will inspire younger folks to behave in a manner that is appropriate amongst our streets. Kasus ini membuat perubahan di daerah itu dengan menambahkan lampu merah dan mengurangi batas kecepatan. Keluarga Jessica kemudian memaafkan kedua orang itu. Mereka yakin bahwa itu yang diinginkan Jessica. Ini adalah kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Cameron Heron. Dari kasus ini kita belajar bahwa tak semua yang kita anggap baik dapat bermanfaat bagi hidup kita. Itulah yang terjadi pada kedua orang tua Cameron yang memberi anaknya mobil balap. Memang masa muda harus dinikmati, tetapi satu kesalahan dapat mendapat konsekuensi besar yang tak terduga. Selalu berhati-hati pada langkah dan pilihan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus berikutnya.